Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran juga akan memberi syafaat pada hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, baik keutamaan membaca ayat Al-Quran secara umum maupun secara khusus. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah lainnya, yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Nu'man bin Sa'ir, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdulu ibadati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdulu ibadati amti qiraatul Quran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah untukku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Daud seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya, orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Al-Quran sendiri mengungkapkan, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Quran surat Al-A'raf. Nah, menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat apabila membacanya. An Abdillahi ibn Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfun minal kitabillahi fahu bihi hasanatun walal hasanatu bil bihosri amsaliha la aqulu alif harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Artinya, kata Abdullah ibnu Mas'ud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Al-Quran maka dia akan mendapat satu kebaikan, ya sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf,
huruf nun, alif satu huruf, huruf lam satu huruf, dan huruf mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut Ali Abi Thalib karamullahu wajhah, keutamaan yang diungkap hadis di atas diperuntukkan kepada orang yang membacanya di luar sholat walaupun tidak dalam keadaan suci. Sementara keutamaan orang yang membaca ayat Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat bersuci, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat, balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa melipatkan balasan atas kebaikannya. Lihat As-Sayyid Abdullahi bin Alawi ibnu Muhammad Al-Haddah Risalatu Muawiyah. Dalam hadis yang lain, keutamaan membaca Al-Quran disebutkan Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka akan dicatat untuknya ketaatan satu malam itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.